Saya tidak mengerti dari mana dasarnya salawat ini 1000, 2000, dari mana datangnya. Kalau salawat itu memang iya, di Al-Quran Allah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallim. Iya, tapi secara global, tidak sekian kali kan. Nah, saya juga ngasih, kadang-kadang saya ngasih 80.000 sehari. Malah saya kadang-kadang begini, amal ini baca sallallahu ala Muhammad 80.000. Kalau 3 tahun kemudian kamu belum kaya, belum ludahin muka saya, tentang begitu ya. Tapi sebelumnya saya kasih pemahaman dulu tentang apa maknanya sholawat. Sok saya mau nanya, setiap hari kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina, maksudnya apa sholawat? Mangga, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, betul? Malaikat berselawat, betul? Orang beriman juga berselawat, betul? Sama enggak bentuknya? Berbeda. Salawatnya Allah itu al-imdad li hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya diberikan, disuplai. Allah mensuplai dengan energi yang luar biasa. Malaikat itu yastaghfiruna lahu, mengawal Nabi. Nah, kalau kita apa salat kita? Ini menjadi persoalan. Jadi begini, kalau kita berselawat kepada Nabi, Nabi sekarang sudah tidak ada, ya kan? Sudah meninggal dunia. Lalu untuk siapa ini? Bukan kepada jasadnya, bukan kepada badannya, tapi kepada Zatul Muhammadiyah yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan apapun. Nah, saya pernah ngaji di pondok, saya mengatakan bahwa Allah sebelum menciptakan alam semesta, pertama-tama yang diciptakan adalah manusia. Bingung orang semua. Langit dulu atau manusia dulu? Ya manusia dulu. Matahari sama bumi, mana dulu? Ya matahari dulu. Ya kan begitu. Nah, orang kan bingung, karena selama ini kan dikiranya makhluk yang pertama itu Nabi Adam ya, dimasukkan surga, berarti kan surga sudah ada. Mari kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Allah kepada kanjeng Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu tidak paham apa maknanya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Jadi mana yang dulu? Alam semesta Pak Muhammad dulu. Lah iya dong. Berarti manusia lebih dulu. Tapi bukan jasadan, tapi zat atau nur namanya. Kalau istilah pesantren namanya nur. Nur Muhammad yang dulu. Dan itu sebagai satu motivasi, sebagai satu penyebab adanya alam semesta ini. Nah, itulah yang diciptakan oleh Allah, dan itulah semua yang menjadi alasan sampai sekarang kita dipertahankan oleh Allah. Allah mengatakan wa man nu'adzibuhum wa anta fihim. Artinya kalau nggak salah, kami tidak akan menghukum mereka wa anta fihim, kalau engkau ada di situ. Jadi kita berselawat pada itu apa? Artinya kita berkomunikasi, kontak, bersambung dengan kanjeng Nabi. Karena al-imdad Rabbaniyah kepada hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ibaratnya
ibaratnya seperti pembangkit tenaga uap di Sumuradem, apa namanya tuh, PLTU. Disitulah dari gardu besar itu disebar listrik ke Pulau Jawa sampai Bali. Betul? Nah, Allah yang ngasih energi kepada gardu itu, kepada PLTU itu, dan PLTU membagi. Jadi kalau seandainya kita tidak kontak, tidak bersambung Kanjeng Nabi, kontaknya tidak connect, yang gak mungkin lampunya nyala dong, betul enggak? Makanya sallu itu kontak, maksudnya berkoneksi. Sallu wasallimu taslima, supaya kita terang. Lalu setelah semuanya jelas, mari kita bangun perdamaian, keselamatan, salam, salamah, taslim. Iya, itu artinya dengan adanya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, terang semuanya, kita kontak dengan Kanjeng Nabi, kita bangun salamah, keselamatan, wasallimu taslima. Nah, makanya karena bagaimanapun kalau lampunya gelap gulita, kaki kita bisa nginjak beling, bisa nginjak paku kan, betul nggak? Jadi sebenarnya terang benderang, nggak boleh kegelapan itu. Dan itulah kedamaian. Jadi kalau sekarang umat Muhammad saling bunuh membunuh, perang saudara, saling caci mencaci, tolong jangan bawa Nabi Muhammad di sini. Paham? Jangan mengatakan umat Muhammad, malu kita. Nabi tidak pernah menyuruh kita saling membunuh sesama kita, dan tidak pernah menyuruh mencaci maki sesama kita. Paham? Iya, perlu ada kejelasan, yaitu makanya kita hadirkan Kanjeng Nabi itu tidak mengenal waktu. Jangan katakan Nabi sudah meninggal, tidak. Nur Muhammad masih ada dalam diri kita sendiri. Kalau sholat bilangnya apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu, terus assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, terus wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika, mukhatab di depan kita. Kalau nggak ada assalamu alaihi, kalau dianggapan assalamu alaika, berarti ada di mana Kanjeng Nabinya? Ada di depan kita. Ayyuhan nabiyyu, tidak dikatakan ya ayyuhan nabiyyu. Kalau ya ayyuha itu jauh, nabinya sana di Madinah di kuburannya. Tapi kalau ayyuha itu dekat. Ayyuhar rajul dekat. Tapi kalau ya ayyuhar rajul jauh. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita kasihkan salam kepada beliau, doa selamat.